Akademi Juski menyadari bahwa ini bukan pasangan terkuat Akademi Shrek. Meski begitu, mereka masih mewakili Akademi Shrek. Selama mereka bisa mengalahkan mereka, itu akan membuat mereka tim pertama yang mengalahkan Akademi Shrek dalam beberapa ribu tahun terakhir. Kemenangan dan kemuliaan seperti itu akan sangat berharga bagi Akademi Juski. Inilah mengapa Juski Academy telah bekerja keras untuk mempersiapkan pertandingan ini. Keadaan memotivasi mereka dan membuat mereka bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Ketika Yu Mengdi melihat bahwa Shrek hanya mengerahkan 2 leluhur jiwa dengan 4 cincin jiwa, dia tenang. Dari sudut pandangnya, mereka sudah memiliki korek api di tas. Itu adalah pertandingan dengan Raja Roh melawan leluhur jiwa, juga. Dia memiliki jiwa malaikat yang kuat. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya. Yu Mengdi mengepakkan sayapnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Gerakannya mengingatkan kita pada meteor emas saat dia menembak lurus ke arah Susanshi. Bersamaan dengan itu, Yang Yifan, yang jelas-jelas tampak terkoordinasi dengan baik dengannya, juga bergerak. Tubuhnya berkedip saat ia menerkam ke arah Susanshi dari arah lain. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat Jiang Nanan sama sekali, menjelaskan bahwa target mereka adalah Susanshi. Dari penampilannya, mereka ingin mengakhiri pertandingan ini hanya dengan 1 serangan. Susanshi tidak panik bahkan ketika 2 pembangkit tenaga listrik serentak menyerangnya. Dia melambat dan menurunkan suaranya. "Nanan, kamu tidak perlu ikut campur. Tunggu saja sinyal aku." Perisai penyusuan Wu di tangannya saat dia berbicara. Yu Mengdi dan Yang Yifan sangat terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Belati Yang Yifan tampaknya mendekati Susanshi dari samping pada saat yang hampir bersamaan ketika Yu Mengdi mendarat tepat di depannya. Mereka berdua secara instan dan simultan melepaskan keterampilan jiwa mereka. Cincin jiwa pertama Yu Mengdi sudah bersinar saat dia melepaskan pedang emasnya. Cincin jiwa keduanya kemudian menyala juga, dan sepasang pedang emasnya segera membentuk salib sempurna di langit. Dia membentangkan sayapnya, melepaskan sinar keemasan ke salib. Suara nyanyian yang indah dan merdu terdengar dari salib. Sinar terang cahaya keemasan disertai oleh aura suci ditekan ke arah Susanshi. Yu Mengdi mengungkapkan betapa superiornya malaikatnya hanya dengan serangan ini. Keterampilan jiwa pertamanya adalah keterampilan tipe senjata aneh yang disebut Divine Dual Sword. Setelah melengkapi keterampilan jiwa ini, keterampilan jiwa lain yang dia gunakan akan dilepaskan melalui keterampilan jiwa pertamanya. Master jiwa biasa harus sangat terampil untuk melepaskan keterampilan jiwa yang ditumpuk. Semakin banyak keterampilan jiwa yang ditumpuk di atas satu sama lain, semakin sulit itu. Tidak hanya pengguna harus terampil mengendalikan keterampilan jiwa, tetapi keterampilan jiwa itu sendiri juga perlu berkoordinasi satu sama lain. Ini adalah teknik kelas atas bahkan untuk murid-murid halaman dalam Shrek. Jiwa bela diri Yu Mengdi memiliki keuntungan karena secara alami dapat melepaskan setidaknya 1 keterampilan jiwa bersama dengan keterampilan jiwa pertamanya. Salib suci. Itu adalah serangan yang dia gunakan sekarang. Itu adalah serangan yang memiliki semua efek dari serangan suci. Itu bukan hanya serangan yang kuat tetapi juga serangan yang membakar dengan api suci yang gigih. Malaikatnya benar-benar adalah jiwa bela diri terbaik untuk menahan tuan jiwa jahat. Serangan Yang Yifan juga tidak lemah. Sebagai master jiwa tipe agility, kekuatannya bersinar dalam serangannya yang kuat. Cincin jiwanya yang kedua menyala ketika cahaya berbentuk pedang sepanjang 2 meter membentang dari belati, menusuk ke tulang rusuk Susanshi seperti kilat. Semua orang selalu memperhatikan Akademi Shrek selama turnamen. Mereka semua menyaksikan pertandingan Susanshi sebelumnya, dan kemampuan bertahannya yang kuat berpasangan dengan Shield of the Swan Turtle telah meninggalkan kesan abadi pada setiap orang dari mereka. Inilah sebabnya mengapa pasangan itu memulai serangan mereka dengan nada yang kuat dalam upaya untuk menghancurkan pertahanan Susanshi dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu saja, Jiang Nanan tidak begitu penting bagi mereka, karena dia telah menunjukkan dirinya sebagai kontestan yang biasa-biasa saja sepanjang turnamen. Susanshi tampaknya tidak panik sama sekali ketika dihadapkan dengan serangan mereka. Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya, dengan cepat menghilangkan serangan mereka dengan langkah yang sangat sederhana. Cincin jiwa keempatnya bersinar, menandakan bahwa dia telah mengaktifkan pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Dalam sekejap mata, Susanshi beralih posisi dengan Yang Yifan. Yang Yifan awalnya menusuk belati di Susanshi tetapi sekarang menikam Yu Mengdi. Di sisi lain, salib suci Yu Mengdi jatuh tepat pada Yang Yifan. Itu dalam situasi seperti ini bahwa pemindahan dunia bawah misterius dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kemampuan untuk mengubah arah pertempuran pada saat yang paling penting. Namun,
Ini bukan pertama kalinya Susanshi menggunakan gerakan ini di turnamen ini. Bagaimana mungkin lawan-lawannya tidak mempersiapkan diri ketika dia telah menggunakan keterampilan jiwa yang kuat ini berkali-kali? Yu Mengdi memiliki pandangan menghina di wajahnya ketika Susanshi menggunakan pemindahan dunia bawah misterius. Dia mengangkat pedang suci di tangannya dan salib suci terbang melewati kepala Yang Yifan, langsung menuju Jiang Nanan, yang sekarang terbuka setelah menghindar Susanshi. Yang Yifan juga tidak menarik belati, tetapi mengambil kesempatan untuk menjatuhkan punggungnya untuk menghindari serangan Yu Mengdi. Refleksi dari belati itu mengukir bulan sabit di langit saat ia menebas ke arah Jiang Nanan, yang sekarang di belakangnya. Kerja tim di antara mereka berdua bisa dikatakan sempurna dalam setiap aspek, apakah itu beradaptasi dengan perubahan atau kontrol mereka atas teknik mereka. Serangan gabungan yang awalnya diarahkan pada Susanshi dialihkan ke Jiang Nanan. Satu-satunya hal yang mereka temukan agak aneh adalah bahwa Jiang Nanan tidak bergerak sedikit pun dari tempat dia berdiri ketika dihadapkan dengan serangan bersama mereka. Tapi itu jelas bukan karena dia kaget sampai ke tulang. Tatapannya jatuh pada Susanshi pada saat ini, ekspresi mengejek di wajahnya yang sangat indah. Dia sepertinya bertanya pada Susanshi apakah ini cara dia melindunginya. Susanshi tidak pernah berharap lawan mereka selaras satu sama lain. Meskipun dia sudah menduga bahwa mereka akan mengambil tindakan balasan terhadap pemindahan dunia bawah yang misterius, dia berasumsi bahwa mereka setidaknya akan bingung karena mereka sudah menyerangnya. Namun, dia sudah membalikan meja saat pasangan itu berhasil mengalahkannya di gamenya sendiri. Cemoohan di mata Jiang Nanan sepertinya menyalakan api di dalam Susanshi dan matanya segera memerah. Enyahlah. Raungan gila keluar dari Susanshi saat dia menghancurkan perisai penyu Suanu ke tanah. Lingkaran hitam yang kuat langsung memanjang dari perisai, membentuk kubah yang membentang lebih dari 10 meter persegi. Ketika ini terjadi, suara gemuruh terdengar. Getaran yang kuat mengirim tubuh Jiang Nanan terbang keluar dari kubah dan pada saat yang sama menyelimuti lawan-lawannya di dalam kubah. Belati Yang Yifan gagal mengenai targetnya, tapi Sacred Glory Crucifix Yu Mengdi masih memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Sepertinya akan menerobos selungkup. Tetapi pada saat inilah perisai penyu Suanu di tangan Susanshi menerangi seluruh panggung. Sebuah cahaya aneh mulai membengkokkan permukaan perisai. Perasaan yang dipancarkannya adalah sesuatu yang menyerupai gerakan otot-otot manusia. Setelah itu, seluruh permukaan perisai berubah. Seekor ular hijau gelap dengan mata merah muncul di perisai tebal, yang dirancang rumit. Setelah penampilannya, gempa dunia bawah misterius yang awalnya hitam tiba-tiba berubah menjadi hijau gelap. Ledakan hebat yang terdengar seperti ledakan besar telah terdengar di daerah tertutup. Salib suci yang awalnya akan menerobos selungkup itu tertelan dalam sekejap mata. Dan itu bukan akhirnya. Yang Yifan menanggung beban terberat dari serangan itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat sampai dia jatuh ke tanah. Yu Mengdi adalah raja jiwa dan jauh lebih kuat dari Yang Yifan. Meski begitu, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari langit. Dia melintasi Divine Dual Swords di depan dadanya dan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya. Sayap malaikat di punggungnya melengkung di sekeliling tubuhnya dengan protektif, berubah menjadi kepompong cahaya oval. Baru saat itulah dia bisa menghalangi cahaya hijau gelap itu. Di luar panggung, mulut Wang yang terbuka saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mencicit. Bei Bei tersenyum dan berkata, meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri yang paling tinggi, jiwa bela dirinya jauh melampaui jiwa bela diri biasa. Jika ada satu orang di antara kita bertujuh yang bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri ultimate saudara junior, itu akan menjadi Sanshi. Namun, jiwa bela dirinya disegel dan dia tidak bisa mematahkan segelnya sendiri tanpa stimulus yang kuat. Untungnya, dia sepertinya berhasil kali ini. Tetapi ini berarti bahwa pasti tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Lagi pula, dia tidak akan bisa memahami arti sebenarnya dari jiwa bela dirinya sebelum dia mendapatkan 7 cincin jiwa. Terkejut, Huo Yuhao bertanya, "Kakak senior, apa itu jiwa bela diri Kakak Su?" Mata Bei Bei bersinar ketika dia berkata, "Garis keturunan God Beast, Suanu." Garis keturunan God Beast-nya bahkan lebih murni daripada Evil Phoenix dari saudari senior Xiao Tao. Biasanya jiwa bela dirinya disegel dan hanya meledak ketika dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini adalah saat dia berada di posisi terkuatnya dan semua keterampilan jiwanya akan menanggung stigma God Beast. Bertolak belakang dengan kegembiraan di Akademi Shrek, para siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon menatap kosong ke panggung. Xiao Hongchen, yang sombong sampai saat ini, juga membelalakan matanya karena terkejut. Tidak, ini tidak mungkin.
Bagaimana dia bisa memiliki garis keturunan God Beast yang sebanding dengan aku? Bukankah garis keturunan God Beast seharusnya sangat encer dan langka sehingga akan menghilang? Bahkan dalam kasusku, tidak mungkin bagiku untuk memiliki aura God Beast jika bukan karena mutasi jiwaku. Dan garis keturunan ini, apakah ini Suanu? Setelah menembus segel pada jiwa bela dirinya, Susanshi terbang melintasi panggung dan berdiri di depan Jiang Nanan lagi saat ia melepaskan Suanu di depannya. Setelah memecahkan segel pada jiwa bela dirinya, tubuh Susanshi telah mengalami beberapa perubahan kecil. Dia lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya. Fisiknya mirip dengan orang dewasa. Selain itu, tampaknya ada cahaya batu giok samar yang berasal dari rambut pendeknya. Otot-ototnya membengkak, memberinya aura gunung tak tergoyahkan saat dia berdiri di sana. Sudah kubilang aku akan melindungimu. Suara Susanshi yang dalam telah turun beberapa oktav dan perasaan yang agak sembrono suaranya dulu sekarang diganti dengan pesona magnet. Berharap harus membela diri, cincin jiwa ketiga Jiang Nanan awalnya bersinar tetapi bahkan dia terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba. Dia tidak pernah tahu bajingan tak tahu malu ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan seperti itu dalam dirinya. Meskipun dia masih seorang leluhur jiwa, aura yang mengelilingi Susanshi saat ini jauh melampaui pangkatnya. Efek dari gempa dunia bawah misterius baru saja menghilang sepenuhnya. Yang Yifan, yang benar-benar jatuh ke tanah, benar-benar bingung. Pada saat ini, dia tidak bisa merangkak tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Susanshi mengeluarkan raungan ke arah langit, menyebabkan perisai penyu Suanu di tangannya bersinar dengan cahaya batu giok. Cahaya beresonansi dengan tubuhnya, memperbesar seluruh tubuhnya ke titik di mana jaketnya mulai pecah karena otot-ototnya yang kokoh. Lampu hijau gelap yang intens meledak, menyebabkan udara di dalam panggung turnamen berubah kental. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya menyala. Saat ini dia tidak lagi seperti seorang guru jiwa, tetapi binatang buas jiwa buas. Keterampilan jiwa ketiganya, kekuatan dunia bawah misterius, menyebabkan kekuatan tubuhnya menjadi 2 kali lipat secara instan setelah diperkuat oleh garis keturunan Suanunya. Selanjutnya, kekuatan dunia bawah misterius yang diaktifkan dalam kondisinya saat ini tidak hanya memperkuat tubuhnya sendiri, bahkan mempengaruhi area yang sangat luas di sekitarnya. Viskositas seperti gelombang yang membuatnya seolah-olah ada yang terperangkap dalam gelombang justru karena pasukan dunia bawah misteriusnya langsung mengumpulkan sejumlah besar elemen air di sekitarnya. Yang Ivan sejenak kehilangan semua kekuatan tempurnya, tetapi Yu Mengdi tidak. Dia segera merasa ada sesuatu yang salah setelah efek dari misterius Underworld Quake menghilang. Ini bukan kekuatan yang harus dimiliki oleh leluhur jiwa 4 cincin, dan ini terutama terbukti setelah dia menyaksikan perubahan besar yang terjadi pada tubuh Susanshi. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, dia membuat keputusan yang cepat dan segera memilih jawaban yang tepat untuk situasi tersebut, dan itu adalah untuk menyerang. Dia perlu memberi Yang Ivan waktu untuk pulih. Kepercayaan diri asli yang dia miliki sudah sangat berkurang, dan dia tidak bisa menjamin hasil dari pertempuran ini jika lawannya bekerja sama. Dengan Divine Dual Swords yang dipegang di atas kepalanya, cincin jiwa ketiganya menyala. Suar cahaya keemasan dengan cepat naik di atas tubuhnya, dan gambar malaikat bersayap 6 samar-samar muncul di belakangnya. Tubuhnya langsung dicelup emas mengikuti penampilan malaikat ini adalah keterampilan jiwa ketiganya, Angelic Protection. Ini akan menggandakan kekuatan serangan-serangan berikutnya. Tepat setelah itu, cincin jiwa kelimanya menyala. Cincin jiwa hitam yang mewakili kekuatan 10.000 tahun langsung menyala, menyebabkan audiens yang jauh tanpa sadar menahan napas dan melebarkan mata mereka. Ini adalah penampilan pertama dari keterampilan jiwa 10.000 tahun selama turnamen ini, dan semua orang ingin melihat seberapa kuat itu akan. Angelic God Sealing Slash. Sebuah suara menawan terdengar dari suara Yu Mengdi. Ini bukan hanya panggilan sederhana karena keahliannya sendiri. Setiap kata yang dia panggil mengandung not musik yang berbeda, dan Divine Dual Swords-nya mengeluarkan dengungan yang jelas dengan setiap not. Ketika dia meneriakkan kata, tebasan, Divine Dual Swords bergabung menjadi satu dan membentuk cahaya pedang tajam sepanjang 10 meter dan lebar 3 meter yang menebas ke arah Susanshi. Wasit di atas panggung langsung menyerang dengan cepat begitu dia melihat serangan ini. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa Susanshi akan dapat menerima pukulan ini. Serangan Yu Mengdi bisa dikatakan perpaduan dari keterampilan jiwa pertamanya, ketiga, dan kelima. Dikombinasikan dengan kekuatan jiwa malaikatnya, kekuatan serangannya ini sebanding dengan milik seorang kaisar jiwa. Serangan seperti ini hanya bisa dilepaskan oleh Raja Roh yang terkuat, bahkan di akademi seperti Akademi Shrek.
Tekanan yang disebabkan oleh Xuanwu yang terbangun oleh Susanshi membuat Yu Mengdi tanpa ragu menggunakan kekuatan penuhnya. Apapun yang terjadi, Juski Academy tidak akan menyerah begitu saja pada kesempatan yang sangat langka ini untuk mengalahkan Shrek Academy. Nanan, aku akan memberimu 3 detik. Apakah itu cukup? Memegang perisai dunia bawah misterius yang telah berevolusi menjadi perisai Xuanwu, Susanshi tidak mengungkapkan rasa takut sama sekali saat dia menghadapi tekanan besar di depannya. Cukup. Jiang Nanan berkata dengan suara rendah. Saat dia berbicara, Susanshi mengangkat perisainya. Setelah itu, semua orang bisa melihat 3 cincin jiwa pertamanya menyala. Lebih mengejutkan lagi, ketiga cincin jiwa ini langsung bergabung bersama dan membentuk cincin jiwa hitam yang memancarkan cahaya yang cemerlang. Ular hijau gelap di perisai Xuanwu tampaknya bangkit. Itu mengangkat lidahnya sedikit, dan lampu merah mulai mekar dari matanya ketika gambar besar ular kura-kura naik di belakang punggung Susanshi. Ini adalah perpaduan garis keturunan God Beast dan beberapa cincin jiwa. 3 keterampilan jiwa yang Susanshi gunakan saat ini adalah masing-masing gempa dunia bawah misterius, perisai dunia bawah misterius, dan kekuatan dunia bawah misterius. Pada saat ini, 3 keterampilan jiwanya menyatu menjadi satu, melepaskan kekuatan luar biasa dari keterampilan jiwa 10.000 tahun. Namun, jika seseorang cukup dekat untuk melihat Susanshi, yang saat ini dikelilingi oleh cahaya hijau jade, mereka akan menemukan bahwa wajahnya telah berubah menjadi sangat putih seketika keterampilan ketiganya menyatu bersama. Cahaya hitam yang menghiasi perisai Xuanwu langsung membesar ke titik di mana ia memiliki diameter 3 meter. Perisai besar miring ke depan, menghalangi kekuatan Angel/God Sealing. Seketika 2 jiwa keterampilan 10.000 tahun bertabrakan, erangan menusuk telinga menyebar ke seluruh tahap turnamen. Penghalang pelindung luar memancarkan cahaya terang yang menusuk, menyebabkan penonton yang jauh untuk sementara tidak dapat melihat apa yang terjadi di atas panggung. Yu Mengdi tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi seperti ini. Begitu God Sealing Angelic miliknya mendarat di perisai Xuanwu, dia merasa seolah-olah serangannya telah ditelan oleh lautan luas. Setelah itu, ledakan dahsyat terdengar. Selain itu, kekuatan jiwanya telah sangat lemah, sementara keterampilan jiwanya yang ketiga langsung menghilang. Raungan rendah tiba-tiba menyebar ke seluruh arena pada saat ini. Raungan yang menyerupai kebangkitan God Beast mencakup seluruh setengah dari tahap turnamen, dan semua orang termasuk wasit, yang berjiwa Sage 7 merasa pikiran mereka kosong dari raungan yang menakutkan. Tubuh mereka tampaknya telah ditelan oleh rawa yang paling kental, membuat mereka tidak bisa bergerak. Nanan, sekarang. Suara Susanshi yang agak serak terdengar oleh telinga Jiang Nanan. Pada saat ini, tubuh Jiang Nanan lenyap. Ditutupi oleh cahaya yang kuat yang dihasilkan oleh tabrakan antara perisai Xuanwu dan God Sealing /, tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia menghilang, atau bagaimana dia muncul di belakang Yu Mengdi. Jiang Nanan muncul tepat di belakang Yu Mengdi. Dia dengan lembut melompat, lalu mendaratkan tendangan di punggung bawah Yu Mengdi. Susanshi telah menyatukan 3 keterampilan jiwanya ke dalam 10.000 tahun satu Rowan Xuanwu. Pada saat ini, Yu Mengdi masih lumpuh akibat keterampilan jiwa itu, menyebabkannya tidak mampu melawan Jiang Nanan. Estimasi Susanshi tentang kekuatannya sangat akurat. 3 detik, dia tidak bisa melakukan apapun selama 3 detik. Bahkan wasit yang baik hati tertunda selama sedetik penuh oleh Xuanwu roarnya sebelum dia dapat kembali ke akal sehatnya. Setelah ditendang di punggung oleh Jiang Nanan, tubuh Yu Mengdi segera dilemparkan ke depan dalam bentuk bulan sabit. Dalam pertempuran, Jiang Nanan tidak sebaik dia melihat keluar. Dengan tangan kanannya menarik rambut Yu Mengdi, Jiang Nanan mengunci kakinya ke lehernya. Setelah itu, dia membalik-balik di udara, menyebabkan tubuh Yu Mengdi terbang tanpa beban dan dengan keras bertabrakan dengan pelindung jarak jauh sebelum meluncur ke tanah dan turun dari panggung turnamen. Seluruh proses ini hanya memakan waktu 3 detik, dan Yu Mengdi merasakan seluruh tubuhnya sakit ketika dia sadar. Namun, dia sekarang di bawah panggung. Selain itu, beberapa urat nadinya yang penting telah dihancurkan, dan rasa pusing dan mual yang hebat akibatnya menyebabkannya untuk tetap di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia dapat pulih. Bahkan tidak perlu berbicara tentang Yang Yifan. Tanpa membutuhkan Jiang Nanan untuk bergerak melawannya, Susanshi sudah berjalan menghampirinya dan menendangnya langsung dari panggung turnamen seperti karung goni. Bahkan Yu Mengdi linglung selama 3 detik. Setelah dia terbanting ke tanah oleh gempa dunia bawah misterius, dia tidak bangkit kembali. Itu cukup tragis. Pada kenyataannya, bahkan jika Susanshi dapat membuka segel kekuatan Xuanwu, dia tidak akan cocok untuk Yu Mengdi dalam pertarungan 1 lawan 1. Bagaimanapun, ia tidak memiliki sarana untuk menyerang.
Selanjutnya, kekuatan jiwanya dan potensinya akan terkuras pada tingkat yang mencengangkan setelah melepaskan kekuatan Xuanwu. Akan tetapi, sebagai master jiwa yang gesit, Jiang Nanan dapat berkoordinasi dengan sempurna dengannya. Kemampuan defensif Susanshi yang tak tertandingi sangat sempurna melengkapi kecepatan dan kemampuan tempur jarak dekatnya. Dalam situasi di mana siapapun dengan mata jernih mampu mengatakan bahwa mereka tidak dalam posisi yang menguntungkan, mereka benar-benar dapat melakukan kemenangan pertama yang tak terduga untuk Akademi Shrek. Kami menang. Tubuh Susanshi sedikit gemetar, dan lampu hijau gelap di tubuhnya memudar. Pada saat ini, Jiang Nanan akhirnya menemukan bahwa wajahnya sepucat selembar kertas, dan tubuhnya terhuyung-huyung. Darah bahkan merembes dari mulut dan hidungnya. Meskipun dia telah merilis kekuatan Xuanwu, bagaimana mungkin Angelic God Sealing Slash Yu Mengdi yang sebanding dengan serangan yang dilepaskan oleh seorang kaisar jiwa dapat dengan mudah diblokir? Setelah secara paksa memblokir serangan itu, Susanshi menderita luka berat. Tubuhnya bergoyang-goyang dari sisi ke sisi, dan dia hampir roboh di tanah. Jiang Nanan secara tidak sadar mengambil beberapa langkah ke depan dan mendukungnya dengan lengan. "Kamu, bagaimana kabarmu?" Jiang Nanan berbisik. Susanshi menatap wajahnya. Meskipun dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya, matanya masih dipenuhi dengan kebahagiaan. "Aku merasa sangat baik. Aku akan selalu senang bertarung denganmu. Jika ada yang ingin melukaimu, mereka harus melangkahi mayatku. Nanan, kamu tahu? Jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah bisa menembus segel pada jiwa bela diri aku dan melepaskan kekuatan sebenarnya." Pada titik ini, dadanya mulai bergelombang dengan kasar. Setelah mengeluarkan erangan teredam lainnya dan meludahkan seteguk darah segar, tubuhnya jatuh lurus ke arah Jiang Nanan. Terkejut, Jiang Nanan buru-buru membantunya berdiri. Susanshi tidak jauh lebih tinggi darinya, jadi dia hanya bisa meletakkan lengannya di atas bahunya dan berjalan kembali ke ruang tunggu. Di bawah panggung, Akademi Shrek sudah sangat gembira. Mereka telah memenangkan pertandingan pertama mereka. Ini berarti bahwa mereka telah mengambil langkah maju yang kokoh melalui jalan yang tidak mungkin. Hanya mulut Bei yang berkedut sesaat ketika dia berbisik, orang murah ini benar-benar tidak akan menyerah begitu saja. Seseorang yang menaruh seluruh berat tubuhnya pada orang yang lembut dan berbau harum merasakan hidungnya gatal. Dia merasa alisnya bergerak sedikit, dan dia menahan bersin. Chapter pertama pertandingan 2-2-3 pergi ke Shrek Academy. Ketika wasit mengumumkan hasil kompetisi, suaranya berisi beberapa jejak keheranan. Baik. Mengabaikannya, bahkan banyak guru jiwa tingkat tinggi, insinyur jiwa, dan guru yang hadir belum pernah melihat jiwa bela diri seseorang dalam pertempuran sebelumnya. Tidak menyebutkan peningkatan besar dalam kekuatan orang itu setelah evolusi tersebut. Selanjutnya, Susanshi sebenarnya telah mengatasi perbedaan antara peringkat. Telah disadari bahwa, meskipun Yi Mengdi hanya peringkat 53, jiwa bela diri Angeliknya cukup kuat untuk memungkinkannya bertarung melawan raja-raja jiwa puncak. Namun, dia masih kehilangan Susanshi dan Jiang Nanan. Meskipun mantan tampaknya menderita luka berat, jika ini benar-benar pertempuran sampai mati, hasilnya dipertanyakan. Namun, pada akhirnya, leluhur jiwa benar-benar berhasil mengalahkan Raja Roh dalam pertempuran. Ini juga bukan pertarungan tim, tapi pertarungan 2v2. Semua orang di Akademi Juski, dari Ye Wuking hingga siswa biasa, memiliki ekspresi suram. Mereka semula dipenuhi dengan harapan bahwa mereka akan bisa mengalahkan Akademi Shrek, tetapi kehilangan ini mirip dengan seember air es. Di dalam ruang tunggu Akademi Shrek. Baik. Nah, jangan terlalu bersemangat semua orang. Kami masih memiliki lebih banyak kesulitan untuk diatasi. Bei bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang kepadanya. Meskipun kami telah memenangkan pertandingan pertama, Sanshi pasti tidak akan bisa mencapai pertandingan berikutnya. Saat dia melukai vitalitasnya, aku tidak yakin berapa lama dia akan pulih. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa jika sesuatu menyebabkan dia dengan paksa mematahkan segelnya, untuk sementara dia menjadi lebih kuat, tetapi dia akan melukai tubuhnya dan menguras potensinya untuk melakukan hal itu. Nanan, mungkinkah kau membawanya kembali untuk pulih? Tempat ini tidak cocok. Jika ini lain kali, Jiang Nanan pasti akan langsung menolak Bei tanpa ragu-ragu. Namun, ketika dia memikirkan beberapa kata terakhir yang diucapkan Susanshi padanya, dia tiba-tiba mengangguk, meletakkan lengannya di atas seharusnya, dan pergi. Apa yang dia tidak lihat, bagaimanapun, adalah Susanshi yang, tidak sadar, memberi Bei sedikit jempol bahwa hanya dia yang bisa memperhatikan.
Sudut mulut Bei Bei terangkat sedikit, dan dia tertawa sambil berpikir dalam hati. Kamu mendapatkan ini dengan kerja keras kamu sendiri. Apakah para peserta putaran kedua silakan naik panggung? Kata-kata wasit menarik perhatian tim Shrek kembali ke kompetisi, sementara penonton segera tegang lagi. Itu benar, masih ada 2 pertandingan tersisa. Selanjutnya, lawan mereka masih memiliki 2 raja jiwa di tim mereka. Salah satunya adalah anggota dan pemimpin tim mereka yang paling kuat. Semua orang, termasuk Wang Yan, menoleh untuk melihat Bei Bei. Lineo pertama Shrek sudah membuktikan nilai Bei Bei di mata mereka. Bei Bei tampaknya sudah memiliki rencana dalam benaknya ketika dia berbisik. Sejak kami memenangkan pertandingan pertama, kami mendapatkan inisiatif. Apa yang paling kami harapkan adalah bahwa mereka akan secara impulsif mengirim kedua raja jiwa mereka, atau bahwa mereka setidaknya mengirim pemimpin tim mereka. Caito, Xiao Xiao, kalian berdua duluan. Kamu tidak perlu merasakan tekanan apapun, lakukan saja yang terbaik untuk menjaga diri kamu tetap aman. Aku awalnya merencanakan Wang Dong dan Xiao Xiao untuk pergi, tetapi karena Wang Dong dan Huo Yuhao memiliki keterampilan fusi, itu akan menjadi kunci dalam putaran yang akan kami menangkan. Mata Caito bertemu dengan Xiao Xiao, dan mereka berdua segera mengerti apa maksud Bei Bei. Dia jelas mengatakan bahwa dia sudah berencana untuk menyerah pada putaran kedua mereka. Satu-satunya alasan mereka dikirim adalah untuk menyia-nyiakan Raja Roh lawan mereka. Rencana Bei Bei tidak diragukan lagi tepat. Semakin banyak orang yang dikirim Shrek bersama Huo Yuhao dan deteksi spiritualnya, semakin besar peluang mereka untuk menang. Meskipun begitu, niat bertarung dalam hati Caito dan Xiao Xiao tidak kalah dengan teman mereka. Begitu tatapan mereka bertemu, mereka berdua bisa melihat keengganan intens di mata masing-masing. Bei Bei meraih bahu Caito, lalu meletakkan tangannya di atas Xiao Xiao. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, aku tahu bahwa kalian berdua merasa tidak ditugaskan, tetapi harus selalu ada beberapa orang yang melakukan hal-hal tertentu demi kemenangan. Kalian harus ingat bahwa ini bukan putaran terakhir turnamen ini. Sanshi tidak bisa bergabung dengan kami untuk pertandingan berikutnya lagi. Jadi kalian sebaiknya kembali sehat apapun yang terjadi. Kami masih membutuhkan kamu untuk pertandingan setelah ini. Dipahami? Ekspresi Caito agak suram saat dia menatap mata Bei Bei, tapi dia masih mengangguk. Respon Xiao Xiao agak setengah hati, tetapi dia berhasil menahan keinginan untuk membantahnya. Semoga beruntung, kalian berdua. Kemuliaan Shrek adalah milik kita semua bersama. Caito dan Xiao Xiao melanjutkan untuk berjalan bersama ke atas panggung. Begitu mereka pergi, Bei Bei berbalik untuk menghadapi Huo Yuhao dan Wang Dong, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, pemenang akhir pertandingan hari ini akan ditentukan di chapter ketiga. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan, gunakan setiap kekuatan terakhir yang kamu miliki. Tidak peduli siapa yang menang, pada akhirnya, setidaknya kita akan menunjukkan kekuatan kita. Kemenangan Sanshi di chapter pertama sangat berbahaya. Jika Nan Nan tidak memiliki keterampilan teleportasi, bahwa Raja Roh dengan bela diri malaikat akan langsung bisa membalikan meja begitu dia bangun. Karena itu, kami tidak memiliki peluang lagi. Lawan kita pasti akan lebih berhati-hati mulai dari sini. Tidak ada cara bagi kita untuk menang dengan kebetulan sekarang karena mereka bertarung dengan semua kekuatan mereka. Baiklah, kalian berdua perlu istirahat, persiapkan dirimu untuk pertandingan kami berikutnya. Huo Yuhao sekarang dalam hati takut. Kegembiraan yang sebelumnya dia rasakan telah digantikan oleh perasaan tertekan yang berat. Tekanan akan memiliki efek yang sama sekali berbeda tergantung pada orang tersebut. Orang yang lemah sifatnya bahkan bisa jatuh di bawah tekanan berat dan menjadi lebih lemah. Namun, seseorang yang penuh semangat juang bisa rela memberikan segalanya untuk kemuliaan dan cita-citanya. Semakin besar tekanan, semakin besar rebound. Pada saat yang sama, kekuatan pendorong di belakang tekanan akan menjadi lebih berlimpah. Huo Yuhao dan Wang Dong saat ini persis seperti ini. Wang Dong dengan erat mengepalkan tinjunya, nyala api tekad yang kuat naik di matanya. Adapun Huo Yuhao, dia menyipitkan matanya saat cahaya terang berkelip di bagian bawah kelopak matanya. Dia kemudian mengulurkan tangan, meraih kepalan tangan Wang Dong, dan membungkuk untuk membisikkan sesuatu padanya. Senyum tipis muncul di wajah Bei Bei ketika dia melihat ini. Alasan dia membiarkan mereka memikul tekanan yang lebih besar adalah karena dia begitu akrab dengan saudara-saudara juniornya. Mereka adalah tipe orang yang akan semakin menekan potensi mereka di bawah tekanan besar. Wang Yan menyaksikan dari sela-sela saat ini terjadi. Dia dipenuhi dengan kepuasan ketika dia menyaksikan kepemimpinan Bei Bei yang tenang, dan tiba-tiba merasa bahwa kalah hari ini tidak selalu berarti hal yang buruk. Paling tidak, trauma psikologis yang dia khawatirkan tidak akan muncul dengan pemimpin tim seperti Bei Bei.
Meskipun Susanshi yang terbangun lebih kuat dari BBI dalam hal kekuatan keseluruhan, tetapi ada kesenjangan besar antara dia dan BBI dalam hal kemampuan mereka untuk melihat gambaran besar dan mengambil komando. Tampaknya BBI bahkan lebih dari aku untuk memimpin semua orang di sini. Aku hanya akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mungkin anak-anak ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban bagi Shrek. BBI secara bertahap mengerutkan alisnya saat dia menatap panggung turnamen. Wajahnya semakin suram, karena dia baru tahu bahwa lawan mereka akan lebih tangguh daripada yang dia bayangkan. Pemimpin Akademi Juski tidak muncul selama putaran kedua. Harus diketahui bahwa Juski Academy akan kalah dalam pertandingan jika mereka kalah di chapter kedua. Dalam situasi seperti ini, Ye Wuking sebenarnya berhasil tetap sabar, yang pasti melebihi prediksi BBI. Ini berarti bahwa Shrek Academy akan memiliki waktu yang lebih sulit di chapter ketiga jika mereka kalah di chapter kedua. Hichaito dan Xiao Xiao perlahan berjalan ke atas panggung. Chaito yang lugas segera melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Susanshi, dan dengan keras berkata kepada dua anggota Akademi Juski di depannya, Akademi Shrek, Hichaito. Xiao Xiao segera melanjutkan, Xiao Xiao. Dua siswa dari Akademi Juski memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat Hichaito, kulit gelapnya biasanya hanya terlihat di Kekaisaran Sanmun. Namun, orang seperti dia muncul di tim Shrek. Meskipun begitu, penindasan Hichaito terhadap Shenche peringkat Raja Roh dengan benteng alat jiwa masih segar dalam pikiran semua orang. Akademi Juski, Tang Xiaolei. Akademi Juski, Suelang. Kedua siswa segera menjawab dengan nama mereka sendiri. Tang Xiaolei memiliki sosok tinggi dan lurus, tetapi dia tidak terlalu berotot. Namun, matanya luar biasa cerah, dan cahaya ungu tampak berkedip-kedip di antara mereka. Ini adalah kontestan pertama yang Hichaito lihat selain Huo Yuhao yang memiliki sepasang mata yang kuat. Suelang sedikit lebih pendek dari Tang Xiaolei, tapi dia jauh lebih kuat, lebar bahunya dan ketebalan lengannya sebanding dengan Hichaito. Tentu saja, ini adalah perbandingan antara Tang Xiaolei yang berumur 20 tahun dan Hichaito yang berusia 15 tahun. Tang Xiaolei dan Suelang hanya sedikit terperangah ketika mereka melihat Hichaito, tetapi mereka tidak hanya heran ketika tatapan mereka mendarat pada Xiao Xiao. Mereka berdua melihat pertandingan Xiao Xiao sebelumnya saat mereka berada di area istirahat. Namun, dia tidak melakukan banyak hal selama dua kesempatan ketika dia muncul. Jadi, tidak ada yang tahu apa kemampuan sebenarnya. Xiao Xiao belum genap 12 tahun, dia hanya beberapa hari lebih tua dari Huo Yuhao. Dikombinasikan dengan betapa kecilnya dia tampak seperti anak kecil. Beberapa orang akan percaya bahwa dia bahkan belum 10 tahun. Penjajaran antara keduanya terlalu kuat. Meskipun Tang Xiaolei dan Suleng sangat ingin mendapatkan kemenangan di pertandingan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat Xiao Xiao. Mata mereka kemudian secara bersamaan mendarat di tubuh Hichaito. Adapun 6 cincin jiwa yang Xiao Xiao sebelumnya ungkapkan, keduanya hanya merasa jijik di hati mereka. Jika seorang gadis kecil seperti dia benar-benar seorang kaisar jiwa, maka mereka bisa langsung bunuh diri. Mereka berdua telah melupakan satu hal, namun, meskipun penampilan Xiao Xiao sangat membingungkan, dan tidak peduli berapa usianya, dia masih seorang siswa dari Akademi Shrek, dia masih seseorang yang Shrek telah pilih untuk dikirim ke turnamen ini. Wasit merasa agak enggan ketika melihat Xiao Xiao, tetapi kompetisi masih berupa kompetisi. Dia menggerakkan kedua belah pihak ke sisi masing-masing arena, lalu mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Sesuaikan, mulai." Kedua belah pihak langsung merilis jiwa bela diri mereka, dan dua cincin jiwa 100 tahun kuning Xiao Xiao akhirnya muncul di panggung turnamen disaksikan oleh lebih dari 10.000 orang.